kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Menurutmu, usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah? Apakah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, berdoa, berpuasa, atau beribadah? Semua hal dapat kita lakukan bahkan tanpa kita sadari. Tetapi, apakah dengan melakukannya dapat memperbaiki hubungan manusia dengan Allah? Kita tidak tahu, tapi kita dapat mengetahuinya melalui Alkitab. Pertanyaan yang kedua. Menurut Titus 3 ayat 4-5, apakah usaha-usaha itu dapat memperbaiki hubunganmu dengan Allah? Mari kita baca Titus 3 ayat 4-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ternyata, untuk dapat memperbaiki hubungan manusia dengan Allah bukan semata-mata hanya dari perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Salah satu poin penting yang kita dapatkan ialah bahwa manusia secara pribadi tidak dapat memulihkan hubungannya dengan Allah, karena manusia dikuasai oleh dosa dan telah layu oleh dosa. Pertanyaan yang ketiga. Bacalah Yohanes 3 ayat 16 dengan seksama. Apa yang dilakukan Allah? Siapa yang dimaksud sebagai anaknya yang tunggal? Mengapa Allah mau melakukannya? Untuk siapa Allah melakukannya? Dan apa tujuan Allah melakukan itu? Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dilakukan Allah? Karena kasih-Nya kepada dunia, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Siapa yang dimaksud sebagai anaknya yang tunggal? Yaitu Yesus yang turun ke dunia untuk menebus manusia dari dosa. Mengapa Allah mau melakukannya? Allah melakukannya karena Allah sangat mengasihi manusia sebagai ciptaannya yang istimewa. Untuk siapa Allah melakukannya? Allah melakukannya untuk manusia yang mau percaya dan taat kepadanya. Apa tujuan Allah melakukan itu? Allah melakukannya dengan suatu tujuan, yaitu agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus itu sudah datang, membuktikan bahwa Ia sudah selesai mengadakan perdamaian, sebab yang dinubuatkan sebagai juru selamat manusia sudah datang. Pertanyaan yang keempat. Allah mengutus Yesus ke dalam dunia. Apa yang telah dilakukan Yesus untuk menyelamatkanmu? Di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Dan apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan keselamatan itu? Dalam Yohanes 5 ayat 24 dan 1 Yohanes 5 ayat 12. Apa yang telah Yesus lakukan untuk menyelamatkanmu? Mari baca Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita dapat melihat di dalam firman Tuhan bahwa Yesus sejajar dengan Allah. Namun, ia mengosongkan dirinya, meninggalkan tahtanya, dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan membebaskan manusia dari hukuman maut atau kematian. Yesus datang, mati, bangkit, dan kembali ke kemuliaannya. Apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan keselamatan itu? Mari baca Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dari ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan keselamatan, kita perlu taat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Pertanyaan yang kelima, apakah kamu sudah diselamatkan? Apakah kamu sudah diselamatkan? Jika jawabanmu ya, bagaimana kamu tahu bahwa kamu sudah diselamatkan? Jika jawabanmu belum, maukah kamu menerima Yesus sebagai Juru Selamatmu? Jika kamu sudah diselamatkan, maukah kamu hidup kudus sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan? Jika kamu belum menerima keselamatan, maukah kamu menerimanya? Atau masih ada keraguan di dalam dirimu? Pertanyaan yang keenam, bagaimana jurang pemisah antara manusia dengan Allah dapat dihubungkan kembali? Dan apakah ada jalan lain selain Yesus? Salib Yesus adalah kematian Kristus di kayu salib yang telah menjadi penghubung dan pendamai antara manusia dengan Allah. Ketika kamu taat dan percaya kepada Kristus, kamu menerima keselamatan dan menerima Yesus sebagai Juru Selamatmu. Jika kamu bertanya-tanya apakah ada jalan lain selain Yesus, maka jawabannya adalah tidak. Karena dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berdoalah kepada Tuhan, supaya Tuhan mengurangi keraguanmu dan percaya bahwa hanya Yesuslah Juru Selamat manusia.